Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam acara Tarjih Menjawab. Bersama saya, Ma'rifah Saifullah. Pemirsa, tidak terasa kita telah mencapai akhir dari bulan Ramadan. Itu artinya sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Idul Fitri. Nah, ada yang menarik dari adanya Idul Fitri, yakni tradisi takbiran yang selama ini ada di masyarakat kita di Indonesia. Bersama kita telah hadir Al-Ustadz Niki Alma Febriana Fauzi. Beliau merupakan Sekretaris Divisi Kaderisasi dan Organisasi Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustazah Ma'rifah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tidak terasa sudah mau lebaran ya Iya, Ustadz? betul ini. Alhamdulillah. Tidak terasa sudah mau lebaran kita ya. Iya, betul Ustadz. Nah, sebelum kita masuk kepada tema utama kita Ustadz, mungkin ada pertanyaan yang cukup penting nih Ustadz, yakni bagaimana sih sikap kita umat Islam ketika Ramadan hendak meninggalkan kita? Iya, ada satu perkataan ulama yang saya kira bisa menjadi bahan refleksi bagi kita ya, Ustazah Ma'rifah, yaitu seorang ulama bernama Ibnu Rajab Al-Hambali ya. Dalam salah satu kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan, Kanu yad'unallaha sittata ashhur ayyuballighahum Ramadan. Wa kanu yad'unahu sittata ashhur ukhra ayyataqabbala minhum. Dulu para ulama gitu ya, para tabi'ut tabi'in ketika mau masuk Ramadan 6 bulan sebelumnya sudah berdoa. Dan setelah itu, setelah Ramadan 6 bulan setelahnya itu berdoa agar amalannya diterima. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan berdoa agar disampaikan ke bulan Ramadan, dan kemudian 6 bulan setelah Ramadan itu berdoa agar amalan yang ada di bulan Ramadan itu diterima. Nah, dari sini kita bisa merefleksikan satu hal, Ustazah Ma'rifah, bahwa para ulama-ulama kita dulu, para tabi'ut tabi'in itu menjadikan Ramadan sebagai satu visi kehidupan. Itu kan menjadi standar bahwa sebelum Ramadan mereka berdoa agar disampaikan ke bulan Ramadan. Setelah itu berdoa agar amalan yang ada di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini para pemirsa sekalian, kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita dulu, bahwa ketika bulan Ramadan mau usai ya, kita berdoa ya, bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ibadah kita di bulan Ramadan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Itu ya pemirsa, 6 bulan ya Ustadz. Iya. Menunggunya 6 bulan. Padahal kita beberapa bulan sebelumnya ya, 1 bulan mungkin belum sadar, oh besok sudah mau Ramadan tahu-tahu, gitu ya. makanya ada lagu tiba-tiba. Tiba-tiba Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan gitu ya. Betul. Ya Ustadz. Nah, terkait bulan Idul Fitri, bulan ya? Idul Fitri ya Ustadz. Di 1 Syawal itu ada tradisi takbiran yang sering kita jumpai di masyarakat. Nah, sebenarnya takbiran itu bagaimana sih Ustadz dalam Islam? Apa sih takbiran itu? Iya, saya kira takbiran itu adalah satu tradisi yang mungkin hanya ada di masyarakat kita gitu ya. Khususnya mungkin di Asia Tenggara lah gitu. Artinya takbiran itu kalau kita boleh definisikan, kita maknai, itu adalah perayaan di akhir bulan suci Ramadan gitu ya. Orang-orang pada keluar mengumandangkan takbir ya, secara bersama-sama, secara jahar gitu ya. Bahkan takbiran itu di beberapa tempat, di beberapa negara, sampai kemudian kayak pawai gitu ya. Bahkan sekarang mungkin di Indonesia ada yang dilombakan gitu ya, lomba takbiran dan seterusnya. Nah, kalau makna takbiran itu sebagaimana yang dipahami tadi, bahwa takbiran itu sesungguhnya adalah satu ekspresi gitu ya. Ekspresi kesyukuran bahwa Ramadan sudah usai, kita sudah bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan sempurna. Maka ekspresinya kemudian menjadi sebuah budaya. Nah, kalau itu sudah menjadi budaya dan tradisi, kita kembalikan ke
kaidah tentang budaya atau tradisi. Dalam hal ini berarti masuk dalam ranah muamalah. Makanya dalam kaidah fikih kita kenal Ustadzah Ma'rifah al-aslu fil asya al-ibahah, ya, hatta yadullad dalil ala tahrimihi. Pada dasarnya segala sesuatu, ya, dalam ranah muamalah khususnya itu hukumnya boleh sampai ada hal-hal yang menunjukkan bahwa hal muamalah tersebut atau tradisi tersebut ada sesuatu yang melanggar syariat atau melanggar aturan agama gitu, yang menjadikan kemudian tradisi tersebut tidak boleh dilakukan gitu. Jadi selama takbiran itu dilakukan dengan cara yang baik, memperhatikan etika, memperhatikan tata cara norma-norma Islam, maka selama itu pula berarti dibolehkan dalam Islam. Bahkan bisa jadi bisa bernilai pahala karena itu bagian dari syiar. Tapi kita kembalikan kalau takbiran itu kok sudah nyerempet-nyerempet hal yang maksiat atau bahkan hal-hal yang diharamkan dalam agama, nah berarti bisa jadi takbiran itu bisa kita tinjau ulang, ya. Oh, berarti ini sudah tidak sesuai dengan tujuan awal dari takbiran, yaitu mensyiarkan dakwah Islam, ya, atau meresapi syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala setelah selesai bulan Ramadan. Itu. Baik, Masya Allah. Setelah ini masih ada pertanyaan lagi Ustadz tentang syariat, dasar pensyariatan takbiran di Islam. Akan tetapi sebelum itu pemirsa, jangan kemana-mana dulu, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam acara Tarjih Menjawab, masih bersama narasumber kita Al-Ustadz Niki Alma Febriana Fauzi. Ustadz tadi berbicara tentang takbiran, sebenarnya bagaimana sih hukum dan dasar takbir Idul Fitri dalam Islam? Dasar pensyariatannya itu bagaimana? Ya. Jadi Ustadzah Ma'rifah dan juga para pemirsa sekalian, kalau kita berbicara tentang takbir gitu ya, takbir Idul Fitri khususnya, maka setidaknya kita bisa mendasarkan pada dua, yaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, ayat tentang puasa di sana ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, dan seterusnya sampai akhir ayat. Allah di akhir ayat itu mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, ya. Nah, di sana ada satu narasi walitukabbirullaha ala ma hadakum gitu ya. Jadi setelah Ramadan usai, Ramadan selesai, kemudian kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir, ya. Untuk bertakbir, ya, bersyukur gitu atas apa yang telah Allah berikan kepada kita gitu. Makanya takbir itu sesungguhnya adalah ekspresi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah berhasil menyelesaikan Ramadan, ya, dengan ibadah-ibadah dan juga amal soleh gitu. Nah, Ustadzah Ma'rifah, ketika para ulama, ya, menafsirkan kata walitukabbirullaha, ya, ala ma hadakum, itu menarik di sana. Misalkan kita melihat tafsir Al-Baghawi gitu. Nah, di sana Asy-Syafi'i, misalkan Ibnul Musayyab dan lain sebagainya, itu meriwayatkan satu riwayat bahwa kalangan tabi'in dan juga generasi-generasi setelahnya itu mereka terbiasa bertakbir, mengumandangkan takbir itu sejak malam Idul Fitri, ya, dengan takbir yang keras gitu. Makanya mereka mengatakan annahum kanu yukabbiruna lailatal fitri wa yajharuna bitakbir. Ya, jadi mereka biasa mengumandangkan takbir itu sejak malam Idul Fitri, ya, berarti sejak akhir Ramadan itu, ya, maghrib, lalu setelah itu mengumandangkan takbir sampai pagi harinya setelah sholat itu ditegakkan gitu. Nah itu dari sini kita bisa tahu bahwa waktu untuk bertakbir, ya, khususnya takbir Idul Fitri itu dimulai sejak akhir Ramadan, yaitu malam Idul Fitri sampai kemudian pagi harinya gitu. Nah, itu yang pertama dari ayat Al-Quran. Kemudian dari hadis gitu ya, Ustadzah Ma'rifah, kita bisa melihat ada hadis Nabi yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu pada hari raya Idul Fitri, ya, itu keluar gitu ya. Dalam hadisnya itu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yaumal fitri yukabbiru hatta ya'tiyal musalla, kemudian wa hatta yaqdiyas shalah gitu ya. Fa idza qadas shalah faquti'a at-takbir gitu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari raya Idul Fitri keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat Id, lalu kemudian Nabi bertakbir, mengumandangkan takbir, sampai kemudian tiba di tanah lapang, lalu mengerjakan sholat. Ketika sholat sudah selesai, ya, fa idza qadas shalah, lalu kemudian quti'at takbir, baru takbirnya kemudian juga selesai. Jadi memang berarti dari sini kita bisa tahu waktunya itu sejak malam Idul Fitri sampai kemudian pagi harinya sampai sholat itu dikumandangkan. Nah, itu terkait dalil pensyariatan takbir Idul Fitri gitu. Gitu Ustazah Ma'rifah. Baik Ustadz, jika kita kaitkan dengan tradisi masyarakat kita nih Ustadz, kan sudah mulai banyak variasi takbir. Nah, kalau kita berkaca dari masa sahabat, masa Rasulullah, sebenarnya bagaimana sih pelaksanaan takbir itu, Ustaz? Iya. Kalau kita tadi lihat di penjelasan tafsir Al-Baghawi ya, Ma'alimut Tanzil itu ya. Di sana dijelaskan memang sejak malam Idul Fitri ya, para tabi'in khususnya di sana dijelaskan itu sudah mengumandangkan takbir gitu. Tapi memang tidak dijelaskan apakah takbirnya itu dengan pawai gitu ya, sebagaimana di masyarakat kita, lalu kemudian keliling kota gitu ya, ataukah mungkin dilombakan, memang tidak dijelaskan secara eksplisit di sana. Karena memang bagi mereka, bagi sahabat, bagi tabi'in ya, bagi Rasulullah dan lain sebagainya, takbir Idul Fitri itu bukan sebagai sesuatu yang untuk dilombakan atau untuk dinilai gitu, bukan. Tapi memang lebih kepada jalan spiritual gitu ya, untuk mengekspresikan syukur gitu, agar kita bisa memaksimalkan ya Ramadan yang sudah usai itu, amalan-amalannya bisa dikesinambungkan ya, dikonsistenkan di bulan-bulan yang lain. Makanya itu ungkapan rasa syukur bahwa di Ramadan ini, bulan yang diwajibkan untuk puasa, sudah berhasil nih saya selesaikan. Di bulan-bulan yang lain ya, mudah-mudahan itu akan lebih mudah dilalui gitu. Nah, jadi itu lebih kepada ungkapan ekspresi syukur. Makanya dalam ujung ayat Quran surat Al-Baqarah 185 itu kan la'allakum tashkurun. Jadi ekspresi takbir itu sebagai ekspresi syukur gitu ya, yang perlu dihayati. Bukan kemudian justru malah fungsi-fungsi utama ini ya dilalaikan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi atau tradisi gitu. Dan itu pengucapannya itu lirih atau keras atau bagaimana Ustaz kalau sahabat itu? Iya, dalam satu riwayat yang lain ya, riwayat yang lain itu mengatakan bahwa Rasulullah itu sampai farofa'a sautahu bit takbir. Jadi Rasulullah itu mengeraskan, meninggikan suaranya gitu. Jadi bukan lirih-lirih gitu ya, tapi mengeraskan gitu. Khususnya ketika ya tadi di luar rumah atau di luar di luar tempat tinggal gitu ya. Di tempat tinggal pun tidak apa-apa kalau mau dikeraskan gitu, sambil mengajak keluarga gitu ya, setelah sholat atau sedang berkumpul dengan keluarga kemudian bertakbir gitu. Itu saya kira selain sebagai ekspresi syukur, bisa juga sebagai bentuk pendidikan kepada keluarga, kepada anak-anak gitu ya. Anak-anak kan suka ya dilatih belajar mengumandangkan takbir gitu ya. Apalagi sampai ada dikasih nada-nada sedikit biar lebih asyik gitu ya. Nah, nanti kita bahas itu bagaimana hukumnya melakukan atau membuat takbiran itu diiringi dengan musik gitu ya. Oh, baik. Dan begitu juga yang dilakukan oleh sahabat ya Ustaz, mengumandangkan. Oke pemirsa, setelah ini kita akan membahas tentang variasi takbir tadi ya Ustaz. Akan tetapi sebelum itu jangan kemana-mana dulu, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa Tarjih menjawab dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dengan tema takbiran. Masih bersama narasumber kita Al-Ustadz Niki Alma Febriana Fauzi. Ustadz tadi sudah dijelaskan bagaimana takbiran yang dilaksanakan pada masa Rasulullah dan sahabat. Nah sebenarnya Ustadz dalam Islam itu apakah ada ketentuan khusus terkait takbir Idul Fitri ini Ustadz? Kita bisa mungkin kembali kepada tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah ya.
Yang perlu diperhatikan antara lain misalkan adalah menggunakan lafal takbir yang memang dianjurkan, ya, dicontohkan oleh Rasulullah gitu ya. Nah, dalam fatwa-fatwa tarjih terkait takbiran di sana disebutkan, dicontohkan ya. Lafal takbiran yang dicontohkan oleh Rasulullah itu antara lain itu Allahu Akbar 2 kali, lalu kemudian la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd ya. Kemudian ada satu lagi yang dicontohkan Allahu Akbar kabiro. Nah, itu yang menurut kita, menurut Tarjih Muhammadiyah yang memang ada riwayat yang sahih yang menjelaskan bagaimana Rasulullah mengumandangkan takbir ketika itu. Jadi Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd, dan satu lagi yang tadi. Itu yang pertama. Jadi kita perlu memperhatikan penggunaan lafal takbir yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, yang tidak kalah penting juga adalah yang perlu diperhatikan juga Ustazah Ma'rifah, bahwa ketika melafalkan atau melantunkan takbir itu sebisa mungkin kita resapi gitu ya. Perkataan yang kita ucapkan itu. Jangan hanya sekedar keluar dari bibir kemudian ya formalitas saja gitu ya. Tapi betul-betul sambil kita belajar meresapi perkataan-perkataan tersebut. Agar itu bisa menumbuhkan rasa kedekatan kita dengan Allah. Nah, yang kemudian yang tidak kalah penting juga, yang ketiga adalah memperhatikan makhraj ya, kemudian sifat huruf ya, pelafalan dan lain sebagainya, pandang pendeknya gitu. Biasanya salah banyak ya Ustadz. Iya, biasanya karena mungkin dicampur-campur dengan lagu atau diiringi dengan musik gitu ya. Yang itu akhirnya lalai hal-hal yang seperti ini. Padahal ini penting, misalkan yang seharusnya tidak dibaca panjang, dibaca panjang. Yang seharusnya dibaca pendek, dibaca panjang. Kan itu kemudian bisa mengubah arti ya, dan tentu tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah gitu, pelafalannya gitu. Makanya ini yang perlu diperhatikan oleh kita semua ya. Bagi kita yang mau takbiran ya, perlu resapi betul-betul ya lafalnya, lalu kemudian apa yang dituntunkan oleh Rasulullah bagaimana begitu. Itu Ustazah Ma'rifah. Terkait masih dengan takbiran ini Ustadz. Ya. Jadi memang betul masyarakat kita mengumandangkan takbir gitu. Nah, akan tetapi mereka melakukan variasi, berimprovisasi gitu ya Ustadz. Terlalu kreatif mungkin ya. Jadi takbiran itu ada yang diiringi dengan alat musik, kemudian bahkan ada drum band dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya bagaimana pandangan Islam khususnya Muhammadiyah terkait hal ini Ustadz? Iya, kalau saya dan saya kira dalam fatwa juga dijelaskan begitu ya Ustazah Ma'rifah, bahwa esensi dari takbir ini kan ya, takbiran ini kan sebenarnya adalah bagaimana ekspresi rasa syukur itu bisa betul-betul diresapi oleh setiap yang melafalkan gitu ya. Tidak hanya sekedar dilafalkan, apalagi sampai salah-salah, keliru-keliru panjang pendeknya. Sehingga inti dari esensi dari takbiran itu jangan sampai terpinggirkan ya, jangan sampai terlalaikan, bahkan mungkin tidak dianggap penting gitu. Nah, bahwa kemudian nanti ada orang yang istilahnya menambahi diiringi dengan musik atau nada-nadanya diubah gitu ya. Saya kira selama itu tidak mengganggu tadi esensinya ya, esensi dari takbir ini, dan juga memperhatikan pelafalannya, sifat-sifat hurufnya, makharijul hurufnya dan lain sebagainya, saya kira it's okay gitu. Dan dalam fatwa tarjih itu dipersilahkan, bahkan itu bisa menjadi bagian dari rangka syiar kita gitu ya. Kan mungkin ada orang-orang yang lebih suka mendengarkan takbir itu dengan ada lantunan-lantunan lagunya, diiringi musik begitu, sehingga itu bisa menjadi syiar. Tapi kalau ternyata ya, nah ini perlu digarisbawahi, mungkin belakangan ini fenomena itu justru malah menjadi satu hal yang merusak esensi takbir. Nah, itu yang menurut saya perlu ditinjau ulang gitu ya, bahwa apa sih sebenarnya tujuan kita, misalkan takbiran itu dilombakan atau takbiran itu diiringi dengan musik gitu ya. Kalau hanya sekedar untuk mencari hadiah, mencari mana yang paling bagus gitu ya, saya kira itu sudah lumayan melenceng gitu dari esensi dari takbir itu sendiri. Saya ingat sekali dulu waktu pas di kampung Ustazah Ma'rifah, sebelum ada ramai-ramai takbiran diiringi musik gitu ya. Dulu anak-anak itu
ya hanya takbir keliling saja ketika malam Idul Fitri gitu, takbir keliling sambil mengumandangkan takbir ya. Yang itu sampai hari ini saya betul-betul bisa merasakan bagaimana suasana ketika itu. Artinya betul-betul tersapi sampai ke dalam hati gitu loh. Khusyuk. Meskipun dari dulu belum tahu artinya apa mungkin ya, hanya ikut-ikutan mengumandangkan takbir, tapi betul-betul itu menjadi satu memori yang diingat oleh kita, yang terpatri dalam hati. Nah, kalau kita hari ini mungkin ya justru malah mementingkan musiknya, penampilannya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa jadi justru malah tujuan awal dari takbiran itu terabaikan gitu. Sehingga saya kira penyelenggara termasuk ya dalam hal ini perlu memikirkan ulang. Kalau memang mau dilombakan ya perlu diperhatikan tadi ya apa penilaian makharijul hurufnya, ketepatan pengucapannya dan lain sebagainya. Dan itu harus menjadi satu penilaian utama ya, bukan penampilan fisiknya, penampilan pakaiannya dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah penting Ustadzah Ma'rifah, kalau memang nanti ada takbir keliling begitu ya, perlu diperhatikan juga apa ya, jangan sampai kita mengganggu kenyamanan orang lain ya, mengganggu jalanan gitu ya, sehingga ibadah yang kita lakukan itu juga tidak hanya sekedar maslahat bagi kita tapi juga maslahat untuk orang lain. Nah, mungkin itu Ustadzah Ma'rifah. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali tadi ya pemirsa penjelasannya. Insya Allah bisa kita pahami bersama. Dengan berakhirnya segmen terakhir ini Ustadz, saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Niki Alma Febriana Fauzi atas pemaparan yang telah disampaikan. Semoga bisa kita ambil hikmah pelajaran dan bisa kita terapkan nanti. Ya. Nah, pemirsa, saya Ma'rifah Saifullah dan segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.